wajah-wajah para pemimpin masa depan. Baik, mungkin teman-teman yang belum bergabung boleh diajak atau diingatkan kembali karena hari ini kita akan berlangsung untuk technical meeting untuk kegiatan WOP PUBB tahun 2024. Baik, karena kami lihat di peserta masih ada sekitar 40 ya, 40 dari 78 yang telah terdaftar di Google Form-nya. Baik, teman-teman yang telah bergabung boleh merename nama dengan Ormawa spasi nama Ormawa spasi nama. Jadi kami bisa melihat ormawa mana saja yang telah hadir atau bergabung di Zoom meeting. Kami persilakan sambil menunggu dimulainya acara technical meeting hari ini. Kami persilakan untuk merename nama di Zoom meeting dengan nama Ormawa spasi nama mahasiswa. Baik, terima kasih. Kami telah lihat di sini ada Himaika, kemudian dari Himpunan Mahasiswa PWK, Himata, kemudian ada UKM Marching Band, ada Himaksi, Himama, Himatika, Himakimia juga ada, sudah hadir, HMF sudah bergabung, Menwa sudah bergabung, PMI sudah bergabung, LDK sudah bergabung, kemudian dari LKM sudah bergabung, yang belum merename kami persilakan, dari UKO sudah bergabung, jadi kita bisa melihat ormawa-ormawa yang sudah bergabung sambil menyapa teman-teman yang telah hadir. Dari Himapol sudah bergabung, Himasasing, terima kasih semuanya yang telah merename dan telah bergabung. Dari DPM FEB, DPM FISIP, dari Himagi, berarti FE sudah hampir penuh ya. Dari BEM KMFH, oke, dari teknik, dari DPM FST, dari Formadiksi sudah hadir. Dan kami persilakan teman-teman Ormawa, bagi teman yang belum hadir, kami persilakan untuk mengajak kembali, mengingatkan kembali teman-teman yang belum bergabung di Zoom meeting siang hari ini, karena kita akan memberikan informasi-informasi terkait teknik dan gambaran kegiatan yang akan kita lakukan pada tanggal 25, 26, dan 27. Apalagi kalau kita kegiatannya secara menginap, karena kegiatannya menginap. Baik, dari HIMKA, HMPWK, HMF sudah hadir. Yang baru-baru, Pramuka sudah hadir. Oke, yang belum merename, kami persilakan untuk merename-nya. Terima kasih yang sudah open kamera. Selamat bergabung Pak Bayu. Apakah tim yang lain sudah bergabung Pak Bayu? Saya manggilnya Mas Bayu atau Pak Bayu ya. Baik, kami naik juga sekarang Bu. ini pendaftar. Ya, selamat siang Pak Bayu. Ya, selamat siang. Sudah kebetulan hari ini dari Zoro cuma saya aja, Bu, karena ada kegiatan lain. Baik, terima kasih. Dan kami pantau untuk saat ini jumlah pendaftar ada 84, terdiri dari 40 laki-laki dan 44 perempuan yang data terupdate hari ini. Berarti terus bertambah. Mungkin kita akan closing pada hari ini ya, Mas Bayu ya. Kita akan closing Ya, untuk pendaftar dari Ormawa itu hari ini, karena kita juga akan mempersiapkan segala satunya terkait KPP di tanggal 25 nanti. Baik teman-teman yang hari ini yang telah bergabung, pastikan bahwa Anda adalah Ormawa yang telah ditunjuk dan akan hadir di tanggal 25, 26, 27. Baik. Baik, ada Himpunan Mahasiswa Elektro, terima kasih sudah bergabung. Baik, ini sudah bertambah kembali untuk teman-teman. Dari UKM-UKM mungkin yang sudah mendaftar, kami persilakan. Yakobus Luciano dari Orma mana ya? Belum rename. Dari Gema Harmoni sudah hadir. Oke. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 14.37,
kita akan mulai acara ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Hesti SSMPD yang nanti akan bergabung di tengah-tengah acara. Beliau adalah Kepala BAKK di Universitas Bangka Belitung. Yang kami hormati Ketua Tim Minat Bakat dan Penalaran BAKK Bapak Ardiansah. Yang kami hormati dan banggakan teman-teman di Mikat Pena. Yang kami hormati dan kami banggakan Mas Bayu Wijaya yang merupakan narasumber kita pada kegiatan hari ini dari tim Zoro yang akan mendampingi kita pada kegiatan WOPP dan tentunya seluruh mahasiswa Ormawa di lingkungan Universitas Bangka Belitung peserta WOPP Universitas Bangka Belitung tahun 2024. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting tentunya untuk mengikuti technical meeting kegiatan workshop Ormawa Pembangun Peradaban Universitas Bangka Belitung tahun 2024 yang insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober tahun 2024 dan kita akan melakukannya dengan menginap. Jadi tidak pulang pagi-pagi pulang sore tidak, tapi menginap. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ardiansah. Mungkin sebelum kita menyerahkan pada narasumber untuk materinya, boleh memberikan arahan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ardiansah. Baik, terima kasih Bu Jui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Bayu dari perwakilan dari tim Zoro. Mohon izin mungkin untuk awal saya menyampaikan sedikit mengenai sekilas WOPP ya. Jadi WOPP ini workshop Ormawa Pembangun Peradaban, yang mana pesertanya terdiri dari perwakilan masing-masing Ormawa yang ada di Universitas Bangka Belitung. Masing-masing terdiri dari 2 orang, baik putra maupun putri. Nah, di sini harapan kami rekan-rekan untuk sungguh-sungguh nanti mendengarkan arahan dari technical meeting ini, sehingga nanti proses pelaksanaan di hari Jumat sampai di hari Minggu akan mudah dilaksanakan. Nah, nanti mungkin arahan dari tim Zoro nanti tolong didengar. Terus selanjutnya mungkin kami sampaikan karena program WOPP ini terstruktur dari hari Jumat pukul jam 2 ya. Jam 2 itu kita kumpul di rektorat. Nanti akan ke Karangmas atau Sore Biru bareng dengan mobil bus. Nah, nanti dijemput di hari Minggu pukul 13. Nah, harapan kami nanti karena program ini tersusun harus mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, nanti mengenai teman-teman misal tidak bisa ikut di hari Jumat atau di hari Sabtu, nanti ada teknisnya seperti apa, atau memang nanti keputusan dari pimpinan tidak bisa mengikuti, kecuali di hari Jumat malam misalkan, seperti itu bisa nyusul gitu, itu silakan. Tapi kalau memang bisanya hari Sabtu, kemungkinan lebih baik mengundurkan diri dari program WOPP ini. Nah, itu harapan kami. Karena untuk mempermudah proses administrasi dan proses persiapan kebutuhan-kebutuhan di WOPP. Nah, itu harapan kami. Nah, mungkin untuk berikutnya, mungkin jika teman-teman nanti membutuhkan keperluan pribadi atau segala terus obat-obatan, silakan tolong nanti disiapkan. Kami hanya menyiapkan atau memfasilitasi program WPP ini mengenai penginapan ataupun nanti di tenda Zoom sampai ke proses makan, snack, dan mungkin untuk mandi seperti itu. Mungkin itu Bu Jui yang bisa disampaikan untuk di awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardiansah, Ketua Tim di Minat Bakat dan Penalaran PBB. Baik, terima kasih atas arahannya Pak Dian. Baik, tanpa berlama-lama mungkin di sini para Ormawa juga sudah banyak kesibukan, deadline kegiatan atau mata kuliah yang akan diikuti tentunya. Dan langsung saja kita serahkan kepada narasumber kita yang akan menjelaskan teknik
technical meeting seperti apa nanti pada saat kegiatan WPP. Baik, kepada Mas Bayu kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati sebelumnya Pak Ardian beserta tim ya dari BHKK Universitas Bangka Belitung. Kemudian juga yang saya banggakan pada seluruh calon peserta WUPP 2024 yang akan dilaksanakan insya Allah nanti di tanggal 25 sampai di tanggal 27 bulan Oktober ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bayu. Terima kasih dalam hal ini kepada seluruh jajaran di Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk ikut serta dalam mensukseskan kegiatan WUPP di tahun 2024 ini. Mungkin kepada seluruh peserta, saya izin juga memperkenalkan bahwa kami dari lembaga pelatihan berbasis experiential learning yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini, yang memang fokus kepada pelatihan-pelatihan lebih kepada pengembangan, kemudian juga edukasi, kemudian dari sisi leadership juga yang berbasis metode experiential learning. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan-harapan dan tujuan kegiatan di WUPP 2024 ini kami sudah coba mengakselerasi sehingga tetap nanti akan berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang ada di Universitas Bangka Belitung pada khususnya dan yang diatur juga di dunia pendidikan di negara Republik Indonesia ini. Untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan agenda kita pada sore hari ini, bahwa ini adalah technical meeting, jadi lebih kepada teknis apa-apa saja yang akan rekan-rekan persiapkan nanti di kegiatan WUPP 2024. Jadi ini kami sudah tampilkan handbook. Nanti insya Allah handbook ini akan kami bagikan kepada seluruh peserta yang berbentuk digital sehingga mudah ya, lebih efektif dan efisien untuk peserta melihat apa-apa saja yang memang harus dipersiapkan dalam kegiatan tersebut. Jadi mohon handbook ini kami persiapkan memang khusus untuk peserta. Nah, nanti kami minta bantuan kepada Pak Ardian dan tim untuk bisa share handbook ini kepada seluruh peserta, dan ini juga akan menjadi pedoman ya, pedoman teman-teman, dan insya Allah ini juga bisa menjadi gambaran kira-kira kegiatannya seperti apa nanti. Nah, sebelumnya kami juga sampaikan bahwa di tahun 2024 ini kemungkinan WUPP 2024 ini kami coba optimalkan ada sedikit perubahan metode yang mana nanti kita lebih mengedepankan metode experiential learning, kemudian juga lebih mengutamakan proses-proses digital yang memang hari ini sebetulnya sangat kita butuhkan ya untuk di semua kegiatan ataupun di setiap organisasi. Ini adalah bentuk handbook yang nanti akan kami siapkan. Handbook ini juga sudah kami siapkan dengan template WUPP 2024. Jadi memang tematik WUPP tahun ini lebih condong ke arah warna-warni ya, sehingga insya Allah kegiatan ini nanti lebih penuh warna dan punya insight yang lebih banyak. Seperti itu. Di handbook ini nanti akan terdiri dari beberapa guidance ya, ataupun guideline lah, pedoman buat rekan-rekan semua. Mungkin saya langsung ke tujuan dulu. Jadi tujuan kegiatan WUPP 2024 ini sudah kami sepakati juga hasil diskusi dengan pihak universitas, bahwa tujuan yang pertama itu adalah ingin menciptakan generasi berpendidikan dan berkarakter yang akan menjadi dasar dalam
peran kita menyongsong sebuah peradaban dalam hal ini akan kami sasar ke arah Indonesia di tahun 2045. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan juga ada keseimbangan spiritual dalam berperilaku ataupun memberikan sebuah hal yang bermanfaat tidak hanya hari ini, tetapi insya Allah nanti bisa bermanfaat di masa depan. Yang terakhir, harapannya insya Allah nanti peserta yang memang sudah mendaftar ini akan coba kita tingkatkan kesadarannya terhadap apa sih keunggulan-keunggulan yang teman-teman miliki pada di era-era sekarang untuk mempersiapkannya nanti di era masa depan. Kemudian metodologi yang akan kita gunakan nanti itu adalah metodologi experiential learning. Experiential learning ini adalah salah satu metode pelatihan yang mana lebih berbasis kepada experience ataupun pengalaman, sehingga nanti akan kami coba sajikan beberapa kegiatan yang memang lebih banyak mencoba. Jadi teman-teman lebih banyak mencoba, lebih banyak berdiskusi, kemudian juga kita akan lakukan beberapa asesmen ya ataupun penilaian sesuai dengan goals yang ingin kita capai gitu. Dari sisi individu, kemudian dari sisi tim dan dari sisi leadership-nya nanti. Jadi itu berbasis experience. Jadi pembelajarannya experience. Kenapa experience? Karena ketika kita hanya mendengar dan melihat, mungkin kita akan tahu, mungkin kita akan hafal. Tetapi ketika kita berexperience, mencoba, kita akan menemukan bagaimana rasanya gagal itu seperti apa, kemudian belajar dari sebuah kesalahan itu, dan membenarkannya lagi sehingga berhasil itu seperti apa. Sehingga kalau mencoba langsung, tidak hanya hafal dan paham, tetapi lebih kepada mengerti proses yang sudah terjadi di metode pembelajaran ini. Nah, langsung saja kami ke rundown. Rundown ini kelihatan nggak ya dari teman-teman semua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nanti kami share ya. Kalau sudah selesai nanti coba kami share. Rundown ini secara umum kami sampaikan kepada para calon peserta. Kenapa saya bilang calon? Karena nanti kita akan ada proses serah terima ya, serah terima antara pihak UBB dengan kami, barulah diresmikan sebagai peserta WOPP 2024. Nanti di rundown itu kita sesuai yang Pak Ardian bilang tadi, rencana kita akan persiapan itu di jam 2 siang dan estimasi kami sampai di lokasi itu sampai di habis asar ataupun 15.30 itu sudah selesai kegiatan pemberangkatan dari kampus menuju ke lokasi. Kebetulan juga lokasinya tidak jauh ya. Itu berada di kawasan Sore Biru Camping Site yang berada di Pantai Air Anyir. Nah, nanti selesai kita berproses sampai tiba, kemudian ada check-in, registrasi, dan lain-lain, barulah kegiatan akan kita mulai. Nanti harapan kami seluruh peserta itu dapat mengikuti rangkaian acara itu mulai dari opening, dari pembukaan, kecuali memang saya dapat konfirmasi dari Bu Hesti kemarin, mungkin ada yang praktikum ataupun memang jadwal kuliahnya belum selesai, itu masih bisa kita coba fasilitasi ya, sehingga saya pikir peserta itu keinginannya kuat, namun kewajibannya juga tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami masih bisa toleransi untuk peserta-peserta yang pada hari Jumat itu ada aktivitas di kampusnya belum selesai, itu masih bisa menyusul ya, masih bisa menyusul karena di kegiatan kita sore itu hanya opening saja ya, hanya opening saja. Kemudian nanti di hari pertama ini karena konsepnya kita akan menginap, jadi saya sampaikan ke peserta nanti kita rencana insya Allah akan menginap di camping ground, di tenda yang akan kami bagikan.
Untuk pembagian tenda itu nanti akan kita sampaikan di lokasi karena sampai hari ini juga saya lihat pesertanya masih fleksibel ya, ataupun mungkin selesai technical meeting ini kita bisa finalisasi jumlah peserta sehingga kami bisa menyiapkan nanti dari sisi penginapannya atau tendanya. Lalu di malamnya itu nanti kita akan ada kegiatan materi pertama ya. Ini sesi 1. Mulai dari malam pertama itu kegiatan ini sudah dimulai. Jadi peserta kami informasikan bahwa kegiatan WOPP 2024 ini saling berkaitan. Satu kesatuan dari hari pertama sampai di hari terakhir, sehingga untuk kegiatan ini sangat berpengaruh dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Karena di hari ketiga nanti insya Allah kita akan meresume apa saja yang memang menjadi hal-hal yang bisa kita petik di dalam kegiatan ini dan kita akan coba asesmen itu. Kita akan nilai dan di akhir nanti penilaian itu akan kami sampaikan baik kepada mahasiswa ataupun kepada pihak UBB. Seperti itu. Jadi mulai dari malam pertama itu kegiatannya satu kesatuan sampai di hari ketiga. Jadi mohon sekiranya kalau memang ada peserta yang berhalangan atau ada kepentingan lain yang memang tidak bisa mengikuti secara penuh kegiatan ini, mungkin bantuan juga dari pihak kampus nanti diinformasikan apakah teknisnya bisa berganti peserta atau seperti apa, karena untuk di hari Sabtu itu sudah tidak ada registrasi peserta lagi. Registrasi itu dilakukan mulai dari hari pertama sampai nanti di hari terakhir kita akan melakukan beberapa kali absensi yang kan nanti juga kami akan sampaikan kepada pihak UBB-nya. Ya. Kenapa ini satu kesatuan? Karena ada proses penilaian di kegiatan ini. Nanti kami akan sampaikan ada best person ya, peserta terbaik, kemudian ada nanti best teamnya, ada tim terbaik, kemudian juga nanti akan ada presentasi terhadap materi-materi yang memang sudah kita ikuti. Jadi dasarnya itu, sehingga kegiatan ini memang harus diikuti dari hari pertama. Namun di hari pertama itu kita masih berikan toleransi ataupun ketika memang kami mendapatkan laporan ya. Kami dapat laporan peserta mana saja yang memang belum selesai kegiatannya di kampus dan silakan nanti bergabung di sore ataupun di malamnya itu masih bisa. Kemudian di hari kedua rangkaian kegiatannya ini sudah kita lebih banyak kegiatan aktivitas di luar, di outdoor dengan beberapa kegiatan ya. Ada beberapa kegiatan yang mungkin teman-teman bisa sering dengar itu kegiatan outbound, tetapi kami tidak mengkonsepkan ini sebagai outbound karena lagi-lagi kita adalah pelatihan yang metodenya kebetulan berbasis experiential learning, sehingga kita nanti akan banyak kegiatan outdoor. Teman-teman juga kami harap nanti mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang kami sudah susun. Lalu di malamnya nanti kita akan ada sesi materi terakhir itu di mana? Masih outdoor juga, insya Allah mudah-mudahan cuacanya juga bagus. Di hari terakhir itu nanti baru kita sebelum closing kita akan ada sharing session, kemudian ada rewarding, kemudian nanti juga akan ada presentasi terhadap resume ya, paparan-paparan singkat saja untuk masing-masing peserta ataupun nanti bisa dijadikan satu tim untuk menyampaikan kira-kira poinnya apa saja, ke depannya mau seperti apa. Untuk selanjutnya ini ada tata tertib. Tata tertib ini sengaja kami tampilkan di handbooknya sehingga teman-teman bisa baca dulu di awal. Dan nanti kita kemungkinan akan ada penandatanganan komitmen terhadap
terhadap tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ini tata tertibnya, ketentuan umum itu adalah peserta yang memang sudah terdaftar dan terpilih sesuai ketentuan ya dari pembina ormawanya masing-masing. Lalu ada beberapa tata tertib ataupun poin-poin khusus yang kami sampaikan. Di sini mungkin saya bisa coba sampaikan per poin yang ini nanti akan ataupun wajib kita ikuti selama kegiatan. Yang pertama itu nanti peserta itu wajib mengisi daftar hadir setiap pagi dan malam di kegiatan. Jadi nanti absensinya itu per hari ya, ada pagi dan malam. Besoknya juga sama seperti itu selama 3 hari. Kemudian peserta juga diharapkan bisa hadir tepat waktu ya, karena di sini kami menentukan ketentuan itu peserta yang mungkin nanti terlambat kurang dari 5 menit masih bisa diperbolehkan mengikuti program kegiatan. Yang telatnya sampai 10 menit, 5 sampai 10 menit itu diperbolehkan masuk, namun nanti dia akan wajib meresum materi pada hari tersebut. Dan yang terakhir yang memang lebih dari 10 menit tanpa alasan, nanti tidak kami perbolehkan untuk mengikuti materi. Jadi kita fair terhadap ketentuan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang keempat, nanti peserta wajib menggunakan tanda peserta, pakaian ataupun atribut yang telah dipersyaratkan selama kegiatan berlangsung. Nanti kan kita ada ID peserta, itu digunakan selama kegiatan. Untuk yang beragama Islam, kami di kegiatan ini kita akan mengadakan sholatnya berjamaah ya, nanti karena ada musolanya cukup besar di situ, nanti setiap waktu sholat kita wajib mungkin selalu tepat waktu ya, jadi tidak menunda-nunda, sehingga ketika ada kegiatan kalau memang waktunya sudah sholat bagi yang beragama Islam itu langsung kita sesuaikan ya. Lalu menjaga nilai-nilai sopan santun, norma-norma terhadap panitia, kemudian sesama peserta, instruktur, trainer, dan pemateri, lalu masyarakat di sekitar tempat kegiatan. Karena kita berkegiatan itu tidak di tempat yang private banget, itu enggak. Jadi masih ada mungkin di sekitar itu aktivitas-aktivitas masyarakat, sehingga teman-teman dapat menjaga sopan santun ataupun menjaga nama baik alma mater dari Universitas Bangka Belitung ini. Ini nanti mungkin kurang lebih teman-teman bisa baca sendiri ya untuk tata tertib ini. Pada intinya tata tertib ini kami susun sehingga kegiatan kita berlangsung itu baik, rapi, tepat waktu, kemudian tidak ada kekacauan, tidak ada permasalahan, sehingga ini yang menjadi landasan kita berkegiatan. Nah, tata tertib ini adalah ketentuan, sehingga ketika ada yang melanggar, maka nanti ada konsekuensi yang kami berikan, yang insya Allah nanti juga teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan ketentuan. Ya, harapan kami tidak ada yang melanggar lah, karena saya yakin teman-teman di UBB, apalagi orang-orang yang memang aktif di organisasi adalah orang-orang yang punya spirit yang besar, kemudian yang pola pikirnya juga yang baik seperti itu, dan selalu menjaga nama baik alma mater kita nanti di kegiatan. Ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan peserta di selama kegiatan. Kami sudah bagi selama 3 hari. Jadi nanti di hari pertama itu teman-teman menggunakan pakaian casual ya, bebas pantas dan alma mater. Ya, nanti alma maternya dibawa itu pada saat opening ceremony. Ya. Sehingga nanti itu menjadi sebuah identitas kita bahwa mahasiswa Universitas Bangka Belitung sedang berkegiatan di lokasi tersebut. Kemudian membawa kemeja putih dan celana jeans atau celana katun boleh ya, untuk acara di sesi malam pertama. Itu peserta itu wajib menggunakan pakaian berwarna putih,
Kemudian bawahnya nanti bisa bebas, bisa hitam, bisa krim, dan lain-lain. Di hari kedua nanti peserta mengenakan baju olahraga pada saat senam pagi, kemudian mengenakan baju seragam Ormawa. Nanti kan ada seragamnya Ormawa itu digunakan pada saat kegiatan experiential learning activity, ya, di hari kedua setelah sarapan pagi. Jadi habis senam itu kita bisa bersih-bersih dulu, mandi, nanti setelah itu baru melanjutkan kegiatan menggunakan pakaian yang sudah diberikan nanti. Lalu untuk acara malam keduanya itu menggunakan bebas pantas, ya, untuk acara di malam kedua. Di hari ketiganya teman-teman sama masih menggunakan baju bebas pantas, tapi menggunakan alma maternya kembali karena kita akan proses closing, ya. Jadi ada closing ceremony di hari ketiga. Harapan kami untuk alma maternya setelah digunakan pada saat opening itu disimpan saja karena sudah tidak digunakan sampai nanti di acara penutupan, ya. Nah, untuk ketentuan umum yang perlu teman-teman bawa itu adalah tumbler, jadi tempat air minum, sehingga kita juga mendukung, ya, sampah plastik itu tidak berserakan. Untuk air minumnya nanti disiapkan, tapi untuk tempatnya teman-teman kami wajibkan untuk membawa tumbler. Kemudian keperluan pribadi itu silakan disesuaikan, ya, peralatan ibadah, mandi, obat-obatan, dan lain-lain. Kami juga siapkan medis, obat-obatan, tapi kalau memang ada obat-obat khusus silakan teman-teman bawa, dan kami mohon disampaikan apabila memang teman-teman ada gangguan kesehatan, kemudian memang ada yang memang harus disampaikan, jangan didiamkan. Nah, segera sampaikan biar kita lebih cepat untuk menindaklanjutinya. Lalu diharapkan semua membawa jaket karena kegiatan kita ini menginap, ya, di pantai ini cuacanya tidak menentu, ya. Bisa anginnya lumayan kencang, kemudian juga hujan juga kita belum bisa memprediksi. Jadi sehingga harapan kami itu jaket tolong dibawa karena tidurnya juga nanti di tenda, ya. Lalu sepatu kets dan olahraga, silakan kalau mau bawa 2 sepatu boleh, takutnya yang satunya nanti entah basah entah apa gitu, silakan bawa 2. Sandal juga jangan lupa. Lalu baju-baju lainnya seperti baju tidur sesuai kebutuhan pribadi silakan dibawa, dan wajib membawa senter, ya. Senter itu silakan dibawa. Dan untuk mengantisipasi juga karena kita berkegiatannya outdoor, teman-teman silakan kalau ada yang mau bawa lotion ataupun autan gitu, ya. Tapi kalau kami trial di tempat camping ground itu biasa mendekati maghrib itu nyamuknya mulai, tapi setelah maghrib itu sudah mulai hilang. Jadi silakan disiapkan saja. Baik, kemudian ini adalah salah satu konten yang kami siapkan kepada seluruh peserta. Jadi kami membuka lomba video. Nanti ada 2 kategori lomba video. Yang pertama itu video pra kegiatan dan ada video pada saat pelaksanaan. Video pra kegiatan ini prinsipnya setelah kita technical meeting ini sudah bisa disesuaikan, ya. Dan untuk video itu nanti kami akan siapkan reward, ya. Kami akan siapkan reward bagi video terbaik sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Nanti silakan dibaca saja untuk syarat ketentuan video ini. Untuk video pra kegiatan ini individu, ya. Ini individu tidak berkelompok karena nanti yang berkelompok itu ada di video pada saat kegiatan. Nanti silakan dipelajari lagi, temanya sudah kami tentukan, kemudian hashtag syarat ketentuannya seperti apa kami sudah sesuaikan. Kemudian, nah di handbook ini juga
kami siapkan beberapa links ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik yang di tombol merah nih, yang baca next itu silakan nanti diklik, itu akan langsung terhubung dengan linknya. Nanti ada Twibbon. Twibbon ini bisa teman-teman gunakan di fotonya saat kegiatan. Baik, saya lanjut lagi. Lalu ada desain template. Nah, ini teman-teman desain template ini kenapa kami tampilkan di handbook, karena nanti di persyaratan lomba videonya itu wajib mencantumkan logonya, ada logo EOPP sesuai dengan template yang sudah kita buat ini. Nanti silakan diambil filenya itu di dalam desain template yang sudah kami siapkan linknya. Jadi nanti linknya berupa Google Drive ya, teman-teman bisa sesuaikan. Nanti ada feedback juga, ada beberapa link yang kami siapkan. Inilah nanti teman-teman boleh buka. Setelah ini silakan dibuka. Tapi untuk absensi itu belum bisa, karena absensi nanti akan kita buka itu pada saat pelaksanaan kegiatan. Ya. Mungkin demikian ya yang dapat kami sampaikan kaitan dengan teknis rencana kegiatan kita di hari Jumat sampai hari Minggu. Kurang lebihnya nanti silakan kalau memang ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, kami persilakan kepada teman-teman sehingga bisa detail lah. Dan saya lihat juga ini kan pesertanya kalau yang mendaftar itu ada sekitar hampir 80 orang. Harapannya ini bisa tersampaikan kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Mungkin itu saja sementara dari kami, Pak Ardian, Bu Dwita. Kami kembalikan lagi ke pihak UBB-nya. Atau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu atas pemaparan tentang teknis kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 27 di bulan Oktober ini. Baik, tentunya setelah pemaparan dari Mas Bayu, teman-teman Orma mungkin ada pertanyaan terkait kegiatan apa sih yang bakalan saya lakukan di tanggal tersebut, karena sudah lihat tadi ditampilkan di layar rundown-nya dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Mungkin tipe pertanyaan dari teman-teman semua. Kami persilakan jika ada yang mau bertanya untuk buka open kamera dan raise hand-nya, silakan, atau langsung saja boleh, silakan. Silakan dari Pak PWK, Lakenu, silakan. Izin bertanya kepada panitia penyelenggara workshop Ormawa ini. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bang Bayu Jaya ya, yang dari Joro itu. Nah, jadi pertanyaan kedua tadi sudah dijelaskan sama Bang Bayu Jaya kalau nanti kita itu kayak modelnya camping ground lah di acara nanti. Nah, jadi pertanyaan kedua untuk pemilihan tendanya itu seperti apa? Apakah sudah dibagikan? Dan jika dibagikan itu kapan ya namanya akan dikeluarkan? Oke, sekian dari Kenu, terima kasih. Baik, kami langsung persilakan kepada Bang Bayu jika bisa bertanya dari Lakenu. Baik. Jadi untuk tenda itu nanti teknisnya gini, memang kita tidurnya nanti di tenda. Tenda itu bisa diisi 2 sampai 3 orang, itu maksimal 2 sampai 3 orang. Untuk pembagian tenda itu akan disampaikan pada saat peserta registrasi di lokasi ya, karena sampai hari ini kami juga masih menerima atau ada beberapa tambahan sehingga kami belum bisa membagikan siapa dengan siapa nanti tenda. Nah, untuk tenda sendiri karena kita berada di camping ground dan kebetulan tendanya juga kita sewa, jadi hasil kami komunikasi kemarin dengan pengelola tenda, maka peserta setelah tiba itu tendanya sudah siap semua ya. Jadi untuk tenda itu memang karena ada beberapa bagian-bagian yang sensitif sehingga tadinya kita mau tenda itu belum terpasang, tapi karena memang sistem tenda ini sewa,
rencana memang teman-teman nanti tiba di sana itu sudah siap sesuai dengan nomor tendanya. Nanti kami akan bagikan nomor-nomor tenda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tambahan tadi belum saya sampaikan, di lokasi juga kami akan siapkan charging station. Jadi untuk teman-teman yang bawa handphone itu terpusat nanti untuk tempat chargingnya. Nanti kita akan kayak kasih kupon gitu. Jadi itu sebagai tanda bukti sehingga tidak ada yang tertukar ataupun yang hilang itu di disimpan gitu loh. Jadi waktu naruh handphonenya kita kasih, waktu mau ngambil lagi nanti kasih lagi nomor tadi karena lumayan banyak tempat chargingnya yang kami siapkan sehingga tidak tertukar seperti itu. Itu ya kaitannya dengan tenda. Gimana? Jelas nggak? Bagaimana, Kenu? Berarti tendanya nanti ketika tiba di lokasi sudah terpasang, jadi sesuai dengan pembagian dari panitia nantinya. Ya, intinya nanti pasangannya cowok-cowok, cewek-cewek, enggak cowok-cewek ya, aman ya. Untuk Kalau tenda cowok kita pisah nanti. sama Jadi untuk cewek di berseberangan dengan yang putra, yang laki-laki. Ya. ya. Yang laki-laki agak agak di apa ya? Kalau yang putri ini kami dekatkan dengan posisi resto nanti. Untuk yang laki-laki di seberangnya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Lah, ini sudah jelas ya? Baik, Sudah, mungkin Bu. ada lagi. Ya, terima kasih. Teman-teman normal lainnya yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih bingung mungkin atau baru bergabung nih terkait pelaksanaan. Dan jangan lupa ya hal-hal yang telah dipaparkan oleh Mas Bayu, perlengkapan pribadi itu dipersiapkan apa saja yang akan dibawa di lokasi nantinya. Dan untuk pas hari pertama maupun hari terakhir kita menggunakan jasa meter untuk penyerahan dan pengembalian itu ya. Jadi harus menggunakan jasa meter. Tentunya mahasiswa UBB punya masing-masing gitu. Dan pastikan bahwa kalian sudah izin dengan orang tua. Ya, jangan nanti izinnya ke sini tapi perginya ke tempat lain. Pastikan ya. Kemudian pastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat. Kalau seandainya ada penyakit bawaan, mohon dikonfirmasi ke panitia. Atau dalam kondisi ketika mengikuti kegiatan merasa sakit. Atau ada hal-hal yang memang perlu istirahat. Atau memang hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi, tapi dibicarakan sebelumnya ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang akan terjadi ketika kalian telah mengikuti kegiatan di pertengahan acara. Jadi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Baik, ada lagi? Boleh raise hand untuk teman-teman Ormawa yang mau bertanya? Izin, Bu. Baik, silakan. Izin, Bu. Kalau belum bisa pakai sepatu dan kaos kaki, apakah boleh diganti pakai sepatu slop? Kondisinya dalam keadaan sakit atau gimana? Kakinya? Karena kata dokternya, izin, Bu, karena kata dokter kulit, belum boleh pakai sepatu sampai benar-benar sembuh kakinya, Bu. Oh iya. Untuk di lapangan nanti gimana Mas Bayu? Aman ya kalau nggak pakai sepatu? Ya, nggak apa-apa kalau memang, makanya teman-teman kalau ada yang memang sakit atau apa, tapi tetap mengikuti kegiatan, kami mohon diinformasikan ya, jadi kami bisa sesuaikan. Tapi saya infokan saja kegiatan kita itu kan ada di pinggir pantai. Kalau memang yang tadi nggak bisa pakai sepatu itu, apakah kondisi kakinya itu sakit atau memang dia tidak boleh tergores atau kalau kena pasir pantai, maksud saya itu nanti disesuaikan saja. Kalau memang benar-benar nggak bisa, nanti infokan aja, ya. Izin, Pak, untuk kakinya nggak boleh kena air pantai, soalnya gatal-gatal tuh, Pak. Oh, gitu. Kebetulan kegiatan kita nggak ada yang nyentuh air pantai ya, tapi pasir pantai pasti kita sentuh. Ya, nanti bisa disesuaikan aja, nggak apa-apa. Siapa? Lingga ya.
Baik Pak, maaf. Baiklah, bagaimana? Mungkin kita doakan semoga kaki Lingga dalam keadaan baik-baik sehat selalu ya. Jadi ini kondisinya tapi eh, air laut saja ya. Kalau air biasa bisa ya. Kalau air biasa bisa ya, air keran, bisa air sumur, bisa ya. Ya mudah-mudahan kakinya segera sembuh ya Lingga ya. Mungkin bisa jadi obat nantinya air lautnya. Oke, baik. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Permisi Bu. Informasi untuk hari ini, ya silakan. Ya, Pengen nanya untuk MK. ya Bu, buka Bu. Untuk selain Twibbon, untuk lomba video itu apakah diwajibkan? Ya, bisa di. Untuk video lomba. ini, untuk video, untuk yang prakegiatan itu individu. Kami tidak mewajibkan, tetapi kami sampaikan saja bahwa kami menyelenggarakan lomba video untuk prakegiatan. Video prakegiatan ini lebih kepada bagaimana kita mengedukasi, menginformasi, dan antusias kita dalam mengikuti kegiatan WOPP ini. Tetapi untuk kegiatan video di kegiatan itu wajib, karena video itu akan dibuat per kelompok nanti, per tim. Jadi setiap tim itu dia akan terserah dia mau tunjuk siapa nanti untuk merecap video ataupun kegiatan mereka dari hari pertama sampai di hari kedua malam, ya, sampai hari kedua malam. Itu untuk yang video tim. Video tim wajib, kalau yang individu silakan, kalau yang mau ikut silakan, karena kami sudah siapkan rewardnya, ya, rewardnya insya Allah nanti uang tunai, ya, uang tunai yang bisa ditabung lah, atau mau langsung dibelanjakan juga bisa lah. Baik, semoga menjadi motivasi ya buat Hamkara teman-teman ya, karena sudah disiapkan oleh panitia untuk rewardnya bagi tim yang akan terpilih nantinya. Baik, walaupun nanti yang individu itu tidak wajib, tapi dia kan semuanya berpartisipasi ya, seperti itu. Karena panitia juga menyiapkan hadiah-hadiah menarik tentunya kepada teman-teman Ormawa, tim maupun individu yang sangat aktif dalam kegiatan. Oke, baik. Mungkin Hamka, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Bu. Baik, terima kasih Hamka dari DPM Visip. Ada lagi teman-teman Ormawa? Mungkin nanti informasi yang hari ini teman yang nggak hadir bisa disampaikan informasinya. Dan juga untuk tidak akan share di grup peserta WOPP. Baik teman-teman, di chat Zoom sudah kami share link untuk absensi hari ini. Silakan teman-teman yang sudah bergabung untuk absen sebelum nanti kita berakhir di sore hari ini. Baik. Untuk handbooknya sudah di-share juga Bu. Sudah tampil belum? Mungkin yang bertanya atau masih sudah Pak. Baik, kami share dulu. Baik, boleh dibaca. Mungkin yang tadi nyimak kembali handbooknya agar dapat mempersiapkan dirinya lebih matang lagi ya untuk mengikuti kegiatan WUPP. Baik, mungkin sampai di sini sudah jelas atas informasi yang terkait di hari depan mulai dan titik kumpulnya di
rektorat. Jadi di gedung rektornya, di ormas masing-masing ya, tapi berkumpul di halaman rektorat. Kita akan ada panitia untuk registrasi terlebih dahulu. Baik, sekali lagi kami persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya terkait kegiatan WOPP nanti di tanggal 25 atau hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kita keberangkatannya itu dengan bus. Dan bagaimana dengan orang mau yang tidak ikut melalui bus? Gimana Pak Dian? Apakah langsung satu keberangkatan atau ada yang nyusul? Bagaimana? Mungkin Pak Dian bisa menjelaskan, mungkin ada teman-teman yang ada. Baik, kami sampaikan para teman-teman hadir di sini, apakah karena kami menyebut untuk keberangkatan dari kampus, dari rektorat menuju lokasi Pantai Biru, dan kami tanyakan teman-teman yang hadir di sini, yang ikut di sini, semuanya pastikan mengikuti bus atau ada yang mau lokasi, karena kita sebelum ke lokasi ada penyedia hak unit Bangka Belitung kepada panitia dari tim ke tim zona. Bagi teman-teman mau kami melakukan kendaraan mobil sendiri. Kalau ada supir misalnya mau bawa, bisa konfirmasi ke kami, lu bisa ya, misalnya Jaya bisa. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Jadi nanti untuk teman-teman kita fasilitasi dengan bus, jadi diangkut dari rektorat menuju Pantai Sore Biru menggunakan bus UBB. Dan pastikan bahwa teman-teman sudah menggunakan jas alma mater, kemeja putih, karena kita akan ada pelepasan dari BB ke tim pelaksana atau kepada tim Zoro. Dan tentunya kita juga prasmanan ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, di sana makan snacknya terjamin. Jadi kita makannya sama-sama. Jadi jangan takut kelaparan, pasti kita menyiapkan makan di sana. Jadi nggak kalau mau bawa cemilan silakan. Kalau mau bawa cemilan ya, sebetulnya malam-malam lapar nggak masalah. Tapi panitia menyiapkan makan dan snacknya selama kalian 3 hari di kegiatan WOPP. Ya, makanya prasmanan, snacknya juga ada snack pagi dan snack sorenya. Jadi jangan khawatir. Kecuali kalau ada yang alergi ya, kalau alergi kasih tahu, Bu saya alergi makan nasi misalnya gitu kan, mungkin. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita menunggu Bu Hesti atau gimana Pak Dian? Untuk bergabung, untuk mendapatkan arahan dari beliau terkait kegiatan WPP, mungkin ada arahan dari beliau terkait kepada teman-teman Ormawa yang akan menjadi peserta WPP. Dan kami pastikan bahwa peserta yang akan mengikuti hari pertama juga harus mengikuti rangkaian acara sampai dengan hari terakhir ya, bukan hanya hari pertama saja terus dia pulang ganti orang enggak. Tapi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi sampai dengan selesai orang yang sama, tidak perlu ganti shift ya. Jadi orang yang sama, nggak usah ganti shift. Jadi orang yang sama. Kenapa? Karena kami panitia juga menyiapkan seragam Ormawa, seragam WOPP untuk kegiatan WOPP ini. Seperti itu. Jadi, seperti yang telah dipaparkan oleh Mas Bayu, bahwa nanti akan ada seragam WOPP. Nah, seragam WOPP ini telah disiapkan oleh panitia. 1 orang 1. Ya, 1 orang 1. Jadi, enggak semuanya kebagi. Dan itu untuk mahasiswa atau peserta WOPP yang mengikuti dari hari pertama, hari kedua, dan hari terakhir. Jadi sampai dengan selesai. Ya, kami harapkan tidak ada yang pulang pergi. Baik. Sambil kita menunggu Bu Hesti yang akan bergabung di Zoom, masih menunggu konfirmasi dari beliau. Apakah ada yang mau bertanya kembali?
Paling saya tambahin sedikit lagi, Bu, sambil nunggu Bu Esti, Bu, kaitan Baik, dengan silakan Mas Bayu. Ya. kaitan dengan makan ya, teman-teman semua. Untuk makan memang betul tadi sudah disampaikan kita akan siapkan 3 kali dalam sehari, tetapi karena aktivitas kita Jumat itu baru mulainya sore, artinya kita mulai makan itu di malam nanti. Nah, tapi teman-teman, kami tidak melarang ketika teman-teman ingin membawa permakanan lainnya, ya, sebagai tambahan makanan. Dan informasi juga di lokasi itu nanti akan ada kantin lah, ya, kalau memang dirasa masih kurang dan lain-lain. Tapi untuk makanan itu kita sudah pastikan semua pagi, siang, dan malam konsepnya prasmanan, kemudian dilengkapi dengan snacknya juga nanti ada 3 kali dalam 1 hari itu. Untuk makanannya nanti kita tunggu di lokasi aja. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih. Bu Esti udah gabung. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu, tapi kita masih menunggu Bu Hesti untuk bergabung. Beliau belum bergabung karena kebetulan beliau juga ada Zoom juga. Udah gabung itu Oh, udah. Oh ya, selamat bergabung Bu Hesti. Baik Bu, kebetulan sudah ada pemaparan dari dari Mas Bayu itu pemaparannya, dan juga ada beberapa mahasiswa yang bertanya juga, dan kami sedang menunggu arahan dari Bu Kepala Biro nih atas persiapan dari teman-teman Ormawa terkait kegiatan WOPP. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami Bayu Wijaya dari Zoro, kemudian Bapak Ibu lainnya yang tim Zoro ya, serta di sini ada Pak Dian, Bu Jui, Pak Jaya, seperti itu, dan teman-teman di tingkat panel lainnya, serta tentunya adalah adik-adik mahasiswa calon peserta workshop organisasi pembangun peradaban ya. Baik, adik-adik semuanya, sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada kalian semuanya yang sudah dipilih ya, atau terpilih mewakili himaknya atau mewakili ormawanya untuk ikut serta dalam kegiatan workshop organisasi pembangun peradaban. Tidak semua orang bisa ikut kegiatan ini, tidak semua mahasiswa bisa dikatakan ikut kegiatan ini, dan tentunya mahasiswa-mahasiswa yang ikut di sini adalah pilihan. Sehingga kami sendiri sudah mempunyai indikator-indikator yang tentunya harapannya itu ada pada diri kalian semuanya, begitu ya, terkait dengan peserta yang berhak memang mengikuti kegiatan WOPP ini. Kegiatan ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu ya, bahwa akan dilaksanakan mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan tentunya kami berharap adik-adik semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mulai dari awal. Karena rangkaian kegiatan ini adalah sifatnya simultan, begitu ya, terus-menerus, dan juga tentunya ada keterkaitan antara materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, seperti itu. Jadi kami sangat berharap sekali adik-adik semuanya nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, ya. Karena pertama, kalian tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama organisasi kalian, seperti itu. Harapannya tentunya adalah nanti kalian ini yang akan menjadi pionir-pionir menggerak di organisasi kalian masing-masing, yang harapannya tentunya akan menjadi teladan. Nanti kita sama-sama akan coba untuk dalam konteksnya diri itu adalah berintrospeksi terkait dengan apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu ya, apa sih yang akan apa namanya yang dilakukan mulai dari kemudian apa sih tujuan daripada kegiatan WOPP dan apa peran yang harus saya ambil, mungkin tadi sudah dijelaskan. Harapannya itu bisa dipersiapkan dengan baik, yang tentunya adalah yang paling utama adalah kesehatan, seperti itu. Nah, silakan. Tadi Bu Jui mengatakan ada hal-hal yang teknis yang tadi ditanyakan ya. Apa kira-kira Bu Jui tadi pertanyaannya dari pesertanya? Ada yang bertanya Bu, pada saat kegiatan dia nggak bisa menggunakan sepatu dikarenakan kakinya lagi sakit karena tidak boleh terkena air dengan air laut seperti itu. Tapi informasi dari Mas Bayu, memang kita tidak
bermain dengan air laut, tapi pasti dengan pasir lautnya, gitu, seperti itu. Oh ya, Paling baik. tadi dia izin aja Ya, Bu, bisa menggunakan sepatu. kondisi. Oke, baik itu aja. Yang juga ya, teknis keberangkatannya sudah disampaikan oleh panitia, Bu Jui. Pak Dian sudah disampaikan untuk teknis keberangkatan. Jadi sesuai dengan agendanya kita jam 2 itu sudah kumpul ya, sesuai dengan rundown yang disampaikan oleh tim Zoro. Ya, begitu Pak Bayu ya. Jam 2 itu kita sudah berangkat ya? Atau jam 2 Ya, Bu. sampai di sana? Jam 2 itu persiapan dari kampus, Bu. Nanti kami estimasi waktu itu 3:30 itu kita sudah mulai ke sesi burning dulu, untuk setelah itu baru pembukaan. Oh ya, baik. Oke. Baik, berarti bisa dikatakan jam 2 titik kumpulnya tetap di rektorat ya Pak Dian ya? Iya Titik Bu, kumpul di di rektorat rektorat, Bu. teman-teman harapannya Ya, ya Bu Jui ya. Di rektorat jam ya. 2 Di teman-teman rektorat. semuanya sudah ngumpul ya. Jadi Iya, dengan persiapan perbekalan pribadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu, apa saja yang harus disiapkan, itu sudah di titik kumpul di rektorat jam 2. Sehingga jam 2 harapannya kita sudah mulai berangkat. Ya, seperti itu sudah ada berangkat. baik. Tadi sudah kita Baik, sampaikan Bu untuk dan harapannya tentunya nanti sudah aku bagikan. Ya, gimana Bu Ju? Nanti juga ada buku saku yang akan di-share ya dari tim Zoro ya terkait dengan iya, kegiatan ini. sudah kami. Nah, nanti teman-teman juga bisa mempersiapkannya. Jadi masih ada waktu 1 hari besok untuk mempersiapkan kebutuhannya. Tolong itu untuk diikuti dan tentunya kami berharap teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Itu kiranya kayaknya dari saya, kalau tidak ada pertanyaan yang harus kita diskusikan, saya sampai di sini dan nanti harapannya nanti Bu Jui ini di-record, kemudian nanti ini bisa di-share ya, sehingga teman-teman yang belum saat ini bergabung itu bisa ikut begitu atau mendengarkan apa yang harus mereka siapkan. Mungkin itu kiranya Bu Jui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Izin Ibu untuk yang record hari ini sudah kita record dan insya Allah kita akan share kembali ke WLPP peserta. Dan untuk panduan atau handbooknya mahasiswa juga sudah kita share di grup WLPP mahasiswa. Baik, teman-teman Ormawa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah bergabung mengikuti technical meeting hari ini. Dan terima kasih kepada Mas Bayu yang telah membersamai, memberikan materi tentang technical meeting hari ini. Sekali lagi kami mohon seluruh calon peserta WOPP untuk mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan handbook yang telah kami share di grup peserta WOPP. Dan pastikan diri, kesehatan itu sangat penting sekali, mentalnya, dan pastikan bahwa kondisi Anda benar-benar fit. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bayu dan teman-teman Ormawa. Baik, ada satu lagi yang mau bertanya ya? Dari Hamka kami persilakan. Bu, izin Hamka? Bu, tadi untuk link absensi itu nggak bisa diisi Bu, file screenshot bukti absen. Oh, oke. Baik-baik. Kami akan cek kembali untuk absensinya. Terima kasih MK. Nah, itu juga Bu, selain itu bisa Waalaikumsalam. dikirim ulang handbooknya Bu. Kenapa? Nggak jelas suaranya? Handbooknya bisa dikirim ulang tidak Bu? Kenapa? Izin Bu. Sebentar. Handbooknya bisa dikirim ulang tidak Bu? Suaranya nggak jelas. Karena Absensi mungkin di ya. belakang. Ini Iya. Bu, absensinya dikirim ulang katanya. Oh Link. iya, kami akan coba kirim ulang. Kalau nggak di Zoom, nanti di grup ya. Sama handbooknya juga Bu. Oke, handbooknya sudah kita share di grup WOPP. Apakah kamu sudah bergabung di grup WA-nya? Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Baik, sekali lagi ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu sebelum kita close untuk Zoom meeting hari ini?
Dan pastikan teman-teman Ormawa sudah absen. Ya, dan sekali lagi ini kegiatan untuk Ormawa, ya, bukan kegiatan semata-mata kita hal-hal yang seperti apa, tapi ini untuk membangun peradaban seperti dengan tujuan visi misi UBB tentunya. Kita ingin mencetak Ormawa calon pemimpin masa depan yang unggul membangun peradaban seperti itu. Dan sekali lagi yang bergabung di grup WWP kami persilakan ya. Jika ada masalah atau hal-hal yang perlu disampaikan kami persilakan di grup atau boleh wapri. Jika tidak mau di grup, silakan wapri. Baik, sekali lagi jika tidak ada hal lagi, Kenu sudah Miss Dan ya, dari DPM FEB. Ada yang mau bertanya ya? Silakan, Miss Dan, sebelum di close. Bu, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan ada keberangkatan bersama menggunakan bis UBB. Nah, Ya. rumah saya ini kan nggak jauh juga nih, Bu, dari pantai sore tadi. Nah, apakah boleh saya langsung berangkat dari rumah? Nggak perlu ke UBB lagi atau memang harus ke UBB, Bu, untuk keberangkatannya? Ya, baik. Sebenarnya kalau di UBB itu kita ada acara seremoni pelepasan seperti itu. Nah, kalaupun rumah kamu di sana, mungkin kamu ke kampusnya pakai kendaraan ya? Iya, Bu, pakai kendaraan. Pakai kendaraan. Karena kalau dari rumah saya ke kampus itu 15 menit, Bu. Nah, sedangkan kalau dari rumah saya ke pantainya itu sekitar 5 menitan cuman ya, Bu. Oh, dekat ya. Sebentar. Baik, karena rumah kamu posisinya berada di dekat dengan lokasi, boleh langsung di lokasi saja. Nunggu di sana ya. Baik, Oke. terima- Ya, nunggu di sana nanti ada tim juga. Jadi kamu langsung menggunakan jus motor juga di sana ya. Jadi jangan lupa registrasi ya. Nanti apa namanya ketinggalan ininya. Untuk merekap nama mahasiswanya yang benar-benar hadir pada saat hari pelaksanaan. Seperti itu ya. Siap, Bu. Baik, Bu, terima Ya, kasih. jadi boleh langsung ke lokasi yang dekat dengan lokasi, atau mau langsung diantar ke lokasi silakan. Cuma kalau di rektorat kita akan memfasilitasi bersama-sama menggunakan bus berangkatnya. Jadi satu tujuan, ya. Yang mau ada kendaraan boleh dititipin di rektorat. Jadi boleh diinapkan dulu di rektorat. Atau yang mau diantar juga boleh langsung di rektorat, ya. Kalau mau langsung ke lokasi silakan, tapi alangkah baiknya itu kita kumpulnya di rektorat. Tapi dengan tradisional ya, seperti rumahnya Misan ya. Misan itu rumahnya dekat dengan lokasi Pantai Sore Biru. Jadi kami persilakan untuk langsung saja ke lokasi. Seperti baik teman-teman, saya rasa sudah cukup untuk materi technical meeting hari ini. Dan hasil record hari ini juga kita akan share juga di grup. Bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, bisa melihat kembali hasil record rekaman Zoom meeting hari ini. Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mas Bayu, teman-teman Ormawa. Sekali lagi, sampai jumpa di hari Jumat di Rektorat tanggal 25, 26, 27 untuk mengikuti serangkaian acara WOPP UBB tahun 2024. Terima kasih sekali lagi dan kita tutup acara ini dengan bersama mendapatkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa absen, sudah Ibu share juga di grup WOPP. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Bayu. Baik, Bu, sama-sama izin live ya. Ya, izin live ya.